perkenalkan tentang pengenalan UI dan UX. UI dan UX sebenarnya sudah ada sejak komputer mulai ditemukan. Saat itu konsep tersebut dikenal dengan HCI, Human Computer Interaction atau interaksi manusia komputer. Penerapan konsep HCI sangat dibutuhkan untuk mempelajari bagaimana user dan komputer berinteraksi dengan lebih baik. HCI inilah yang nantinya akan menjadi salah satu fondasi UI dan UX yang ada di saat sekarang ini. Salah satu dari contoh HCI itu ialah pointer yang sangat membantu kita untuk melakukan berbagai bentuk perintah. Tanpa pointer pasti kita kesulitan saat menggunakan PC. Nah, ini perbedaan antara UI dan UX. Kalau UI, user interface, UI adalah bagian dari UX yang berupa tampilan visual design sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Selain berfungsi sebagai penghubung, UI juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Namun tak hanya harus indah, UI juga harus mudah digunakan. Beberapa komponen UI diantaranya adalah komponen tombol, icon tipografi, tema, layout, animasi yang tampil pada produk, dan visual interaksi lainnya. Sementara untuk UX, user experience, merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini, Anda jadi bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Produk dengan desain UX yang baik akan menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna saat menggunakan produk Anda. Pengguna jadi lebih mudah dan nyaman saat menggunakan produk. Adapun komponen UX ini mengikuti bagaimana fitur-fitur yang disediakan pada produk, struktur, desain, navigasi, penggunaan produk, aspek visual design, dan seluruh aspek interaksi dengan pengguna. JPG juga meliputi bagaimana Anda menentukan branding, konten, dan belajar copywriting yang sesuai dengan target pengguna Anda. Jadi perbedaan UI dan UX itu, kalau UI lebih ke tampilan kayak warna, teks, tipografi kayak gitu. Sedangkan UX itu lebih ke penggunaannya gitu, ya kompologi, kayak layoutnya kayak gitu. Itu. Dan itu yang menjadikan konsep tersebut. Dan sekarang kan konsep dasar UX ada terbagi dari tiga. Yang satu user centric design, yang artinya memenuhi kebutuhan pengguna dan fokus pada pengalaman pengguna. Yang kedua ada riset analis, mendalami perilaku pengguna, tren industri, dan analis persaingan. Dan yang ketiga adalah prototyping dan testing, membangun prototype dengan mengiterasi perancangan dengan pengguna akhir. Dan ada jenis-jenis UX. Jenis-jenis UX itu ada tiga. Yang pertama adalah desain situs web, mencakup interaksi pengguna dengan situs web dari mulai aplikasi hingga responsivitas. Yang kedua ada aplikasi ponsel, pengalaman pengguna untuk aplikasi ponsel yang intuitif dan mudah digunakan. Yang ketiga desain produk fisik, memastikan kenyamanan dan penggunaan dari desain produk secara fisik. Dan kerennya dilanjutkan oleh Anita. Selanjutnya ada wireframe dalam UX, kerangka dasar atau blueprint. Wireframe adalah sebuah kerangka untuk menata suatu item di laman website atau aplikasi. Pembuatan wireframe biasanya dilakukan sebelum pembuatan produk tersebut dilakukan. Item yang berkaitan seperti teks, gambar, layouting, dan sebagainya. Wireframe juga perlu menjelaskan beberapa hal penting seperti ini. Apa saja isi yang ada di dalam halaman website atau aplikasi. Apa isi yang paling penting untuk diutamakan dan harus menonjol. Kemana user akan diarahkan. Bagaimana user bergerak di sekitar halaman. Dan bagaimana isi tersebut diorganisir melalui halaman. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nando. Peran pengujian dan evaluasi UX, terutama ada penyaringan pengguna, pemilihan peserta uji coba yang representatif untuk menguji responsivitas dan interaksi. Yang kedua, analisis pengalaman pengguna, menganalisis data dan umpan balik untuk memperbaiki kelemahan pengalaman pengguna. Tiga, inovasi berkelanjutan, maksudnya iterasi perancangan berkelanjutan untuk pengalaman pengguna yang terus berkembang. Jadi baik,
saya akan menjelaskan alat dan teknologi yang digunakan dalam desain buku UX. Yang pertama ada Adobe XD, Figma, Sketch, Adobe Photoshop, Illustrator, dan Canva. Selanjutnya ada manfaat UI dan UX yang optimal. Yang pertama adalah kepercayaan pengguna. Pengalaman pengguna yang baik membuat pengguna merasa percaya dan nyaman menggunakan produk, dan yang kedua peningkatan kepuasan. Pengguna merasa puas dengan kemudahan penggunaan dan kualitas yang efisien. Dan yang terakhir adalah kemudahan pengguna. Pengguna akan lebih mudah berinteraksi dengan website atau aplikasi Anda. Hal ini dapat mengurangi tingkat kesalahan atau kebingungan pengguna dalam menggunakan produk. Sekali sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.